Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Anfar P2KK akan mempresentasikan mengenai pengembangan validasi metode analisis terhadap penetapan kadar bahan aktif obat dalam sediaan farmasi dengan metode spektrofotometri, UV vis, dan inframerah. Next. Kelompok kami beranggotakan Anissa Aulia Ramawati, Tazkiyatan Istria, Atika Maulida, Nur Alifia Khairunisa, dan Meiga Patsa. Yang pertama yaitu metode spektrofotometri UV vis. Next. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai ceftazidime. Ceftazidime adalah antibiotik generasi ketiga dari cefalosporin. Antibiotik ini memiliki spektrum yang luas, yaitu golongan beta-laktam digunakan pada penggunaan parenteral. Digunakan juga untuk mengobati kulit dan infeksi struktur kulit, infeksi saluran pernapasan bagian bawah, infeksi SSP atau sistem saraf pusat, dan septikemia bakteri. Ceftazidime sendiri merupakan campuran bubuk steril kering dengan ceftazidime steril, sodium karbonat, dan L-arginin. Jadi, berdasarkan penelitian, untuk perhitungan ceftazidime dalam jumlah banyak itu dengan HPLC. Kalau individual, perhitungannya itu bisa dengan HPLC atau enggak UV vis. Jadi belum ada metode spektrofotometri UV vis untuk ceftazidime dalam jumlah besar. Sehingga dilakukan pengembangan dan validasi metode analisis. Formulasi yang digunakan yaitu bermerek Fortune dengan sediaan 250 mg, 500 mg, dan 1 gram dengan spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis ini dia bersifat simpel, akurat, dan ekonomis, sehingga dipilih untuk pengembangan dan validasi metode analisis. Next. Bahan yang digunakan dan metodenya itu bahannya ceftazidime dengan nama dagang Fortune dengan kekuatan sediaan yang berbeda, yaitu 1 gram, 500 mg, dan 250 mg per vial. Diproduksi oleh SK Pharmaceutical. Penelitian ini menggunakan air suling dan menggunakan bahan kimia lain yang digunakan untuk analisis. Instrumen yang digunakan yaitu spektrofotometri UV vis merek Shimadzu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tazkiyatan Istria. Berikutnya tahap pengembangan metode analisis yang pertama adalah pembuatan larutan baku standar. Dalam pembuatan larutan baku standar, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menimbang dan memindahkan secara akurat ceftazidime yang setara dengan 100 mg ke labu ukur 100 ml. Kemudian dilarutkan dan diecerkan hingga tanda batas. Kemudian larutan dipindahkan sebanyak 10 ml ke labu ukur 100 ml dengan ditambahkan dengan air suling untuk menghasilkan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, persiapan kurva kalibrasi. Yang harus dilakukan adalah mengambil konsentrasi larutan yang berkisar antara 4 sampai 24 mikrogram per mililiter. Hasilnya adalah kurva menunjukkan linearitas. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan bahwa garis yang didapatkan linear. Kemudian metode tersebut divalidasi dan ditampilkan linear dalam kisaran yang disebutkan. Kemudian koefisien korelasi untuk ceftazidime yang didapatkan adalah 0,99 dengan detail konsentrasi dan absorbansi yang didapatkan ditampilkan di samping di gambar tabel 1. Berikutnya yang dilakukan sebelum pembuatan harus dilakukan uji kelarutan terlebih dahulu. Pertama, ceftazidime diuji dengan air, kelarutannya dengan metanol, etanol, asetonitril, kemudian asam klorida 0,1 N, natrium hidroksida 0,1 N, dan kloroform. Kemudian disimpulkan bahwa ternyata obat ini lebih mudah larut dalam air sehingga dipilih menjadi pelarut. Di samping karena biaya air lebih murah dibandingkan pelarut lainnya.
Kemudian yang berikutnya adalah penentuan lambda maksimal. Yang harus dilakukan pertama kali adalah dibuat larutan baku standar dengan cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dari larutan baku standar tersebut dipipet 10 mili ke dalam labu ukur 100 mili yang baru, kemudian ditambahkan air suling untuk menghasilkan konsentrasi 10 mikrogram per mililiter. Kemudian larutan dipindai menggunakan spektrofotometri VIVIS dengan panjang gelombang 400 sampai 200 nanometer menggunakan aquade sebagai belangkonya. Dan didapatkan lambda maksimalnya adalah 255,8 nanometer. Yang keempat adalah dengan metode derivatisasi pertama. Larutan standar ceftazidime 10 mikrogram per mililiter dipindai pada konsentrasi yang berbeda dalam kisaran 200 sampai 400 nanometer dan spektrum turunan orde pertama. Berbagai puncak tajam pada 268,15 nanometer terhadap air sebagai belangko. Berikut di bawah ini adalah hasil dari tampilan dari spektrum. Kemudian validasi metode merupakan proses yang menetapkan bukti terdokumentasi yang memberikan jaminan tingkat tinggi bahwa aktivitas tertentu akan secara konsisten menghasilkan hasil yang diinginkan atau produk yang memenuhi spesifikasi dan karakteristik kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, metode ini divalidasi untuk berbagai parameter seperti linearitas, akurasi, presisi, spesifitas, ketahanan, terus LOD, dan batas kuantifikasi atau LQ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, linearitas. Pertama, larutan stok sebanyak 100 mikrogram per mili, mulai dari 4 sampai 24 mikrogram per mili. Linearitas metode ceftazidime diuji dari 20 sampai 160% dari tingkat target konsentrasi dalam rangka 3. Larutan dipindai menggunakan aquade sebagai belangko. Obat yang dipilih menunjukkan linearitas antara 4 sampai 24 mikrogram per mili. Koefisien korelasi adalah 0,999. Next. Akurasi. Prosedurnya, obat ditambahkan ke dalam placebo atau belangko. Larutan disiapkan pada 3 tingkat, yaitu 80%, 100%, dan 120%. Hasilnya, nilai pemulihan berkisar antara 98,88 sampai 100,5%. Pemulihan rata-rata di 3 tingkat masing-masing adalah 99,6%, 99,7%, dan 100,1%. Hasil pemulihan tersebut menunjukkan bahwa metode yang diusulkan memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima untuk ceftazidime. Next. Metode reproduksi atau presisi. Sistem diukur dari variabilitas metode dengan mengukur absorbansi dari 5 kali pengulangan. Persen defisiensi standar relatif kurang dari 2. Konsentrasi yang sama dianalisis 3 kali dalam sehari, yaitu pada 0 jam, 6 jam, dan 12 jam. Persen relatif dan deviasi standar untuk pengujian interday adalah 1,1% sampai 1,3%, dan pengujian intraday 0,9% sampai 1,3%. Selanjutnya, kesimpulan, metode spektrofotometri UV-VIS yang diusulkan dapat digunakan untuk penentuan ceftazidime dalam bentuk sediaan farmasi dan bahan obat massal. Metode yang dikembangkan divalidasi dan diperlihatkan akurat, tepat, dan hemat biaya. Ini dapat digunakan di Departemen Kendali Mutu untuk estimasi pengujian obat bersertifikat dalam bentuk sediaan farmasi dan dalam validasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode spektrofotometri IR. Next. Next. Jadi ceftazidime ini baru-baru ini
Moreno dan Salgado menerbitkan 4 metode untuk analisis ceftazidime dalam bubuk untuk injeksi. Salah satunya itu analisis dengan spektrofotometri IR. Untuk itu perlu pengembangan dan validasi metode analisis. Sampel yang digunakan itu ada ceftazidone dan dengan spektrofotometri IR. Spektrofotometri IR ini banyak digunakan dalam penelitian karena metodenya sederhana, akurat, dan pengukurannya itu dinamis. Next. Spektrofotometri IR ini untuk menganalisis senyawa organik yang memiliki panjang gelombang dari 2.500 sampai 16.000 nanometer, diperoleh dari memancarkan sinar inframerah melalui sampel. Kemudian pemeriksaannya transmisi cahaya diperoleh dari berapa banyak energi yang diserap pada setiap panjang gelombang. Keuntungannya, tidak perlu melewati tahap ekstraksi, hemat waktu, dan biaya analisis. Dapat digunakan untuk obat yang memiliki masalah kelarutan. Kemudian dibentuk pelet. Next. Bahan yang digunakan yaitu baku pembandingnya ada ceftazidime. Kemurniannya ditetapkan sebanyak 99,98%. Sampelnya menggunakan bubuk ceftazidime untuk injeksi yang mengandung bahan aktif 1000 mg zat aktif. Pembuatan baku pembandingnya dengan cara pengenceran ceftazidime dengan 15, 30, 60 mg dalam kalium bromida. Kemudian dicampurkan, digiling sampai homogen. Campuran bubuknya dipres dalam mesin pres mekanik untuk membentuk pelet yang masing-masing berbobot 250 mg. Next. Kemudian ada preparasi sampel dengan cara pengenceran serbuk ceftazidime 30 mg dalam kalium bromida, dicampurkan dan digiling sampai homogen. Campuran bubuk dipres dalam mesin pres mekanik untuk membentuk pelet 250 mg per pelet. Pengenceran dengan kalium bromida untuk mendapatkan konsentrasi 0,3 mg di setiap pelet tembus cahaya. Dilakukan di daerah panjang gelombang 500 sampai 4000 cm, daerah absorbansinya sekitar 1475 sampai 1600 cm, sesuai dengan daerah absorbansi cincin aromatik. Konsentrasi sampel dihitung dengan cara pengukuran absorbansi sampel dikali dengan konsentrasi baku pembanding dibagi dengan pengukuran absorbansi baku pembanding. Next. Nah, metode yang dikembangkan ini divalidasi dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama ada linearitas. Linearitas ini merupakan hasil uji proporsional atau yang sepadan terhadap konsentrasi analitnya. Yang kedua ada presisi. Presisi ini tingkat kesesuaian hasil uji dengan yang sebenarnya. Kalau yang akurasi itu maksudnya tingkat kedekatan hasil uji dengan yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ini hasil dan pembahasannya. Dihasilkan spektrum inframerah yang diperoleh itu menampilkan pita serapan karakteristik dan pengukuran absorbansi ceftazidime. Spektra ini nantinya digunakan untuk memverifikasi hubungan linier antara konsentrasi ceftazidime dan pengukuran absorbansi bila digunakan konsentrasi obat yang berbeda. Spektra dianalisis dan dibandingkan dengan ceftazidime yang diperoleh dari baku pembanding untuk mengidentifikasi sampel. Next. Selanjutnya dilakukan tahap validasi. Yang pertama, linearitas. Prosedurnya yaitu baku pembanding dievaluasi pada 3 hari yang berbeda dengan konsentrasi obat yang berbeda. Hasilnya bisa dilihat dari gambar berikut. Ini menunjukkan kurva yang linier.
dihasilkan kovalinier antara konsentrasi ceftazidime dengan pengukuran absorbansi dengan koefisien regresi 0,998. Hal ini berarti menunjukkan linearitas yang baik karena nilai R tidak kurang dari 0,995. Next. Yang kedua yaitu presisi. Prosedurnya pengulangan. Ada yang dengan 6 sampel yang kadarnya sama diuji dalam 1 hari. Selanjutnya ada presisi antara. Pada 3 hari berbeda, sampel diuji dan dibandingkan. Hasilnya, jumlah obat yang ditemukan sesuai dengan nilai yang diklaim oleh pabrikan, yaitu 99,41%. Dan menunjukkan presisi yang baik, karena dihasilkan nilai standar deviasi yang kurang dari 2%, yaitu bisa dilihat pada tabel nilai deviasinya sekitar 1,61%. Next. Dan yang terakhir dilakukan validitas akurasi. Parameter ini ditentukan dengan membandingkan konsentrasi teoritis dan terukur dari baku pembanding ceftazidime yang ditambahkan di awal proses. Tes pemilihan ini dihasilkan rata-rata 98,98% yang menunjukkan akurasi yang baik dan sesuai. Next. Kesimpulannya, metode spektrofotometri UV-Vis yang diusulkan dapat digunakan untuk penentuan ceftazidime dan dalam bentuk sediaan farmasi dan bahan obat massal. Yang kedua, analisis kuantitatif ceftazidime oleh metode spektrofotometri inframerah menunjukkan linearitas, presisi, dan akurasi yang baik. Spektroskopi IR merupakan metode alternatif yang dapat diterima untuk menganalisis ceftazidime dalam bahan baku obat dan obat-obatan. Next. Berikut literatur yang kami gunakan untuk mereview jurnalnya. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.